Nabi Ibrahim sedang mencari siapa itu Tuhan, atau ini sekedar untuk munazarah. Munazarah itu apa? Berdialog dengan kaumnya untuk mematahkan argumen mereka. Wal haqqu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Ibnu Katsir, wal haqq anna Ibrahim alaihi salatu wassalam kana fi hadzal maqam munadhiran liqaumihi. Yang benar, bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam ini sedang mendebat kaumnya, mubayyinan lahum butlana ma kanu alaihi min ibadatil hayakil wal asnam, dan menjelaskan kepada mereka kebatilan apa yang mereka ibadahi selama ini dari planet-planet dan berhala-berhala. Fabayyana fi hadzal maqam al-awwal ma'a bihi khata'ahum fi ibadatil asnam al-ardiyyah. Yang pertama beliau jelaskan kepada bapaknya tentang kebatilan patung-patung berhala-berhala yang ada di bumi, karena bapaknya itu produsen apa? Berhala. Produsen berhala. Allati hiya ala suratil malaikati samawiyah, yang bentuk patungnya atau berhalanya adalah dalam bentuk malaikat langit. Malaikat langit. Sehingga ya, kalau masih ada poster gambar kuda kemudian punya sayap, itu adalah peninggalan berhala-berhalanya kaum Nabi Ibrahim. Karena itu adalah sesembahan mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar malaikat. Untuk apa? Liyashfa'u lahum ilal khaliqil azim, untuk mencari syafaat lewat malaikat ini kepada Allah Khaliqul Azim, pencipta yang paling besar. Alladzina hum 'inda anfusihim ahqaru min ayya'buduhu, yang mana mereka ini kaumnya Nabi Ibrahim merasa diri mereka hina kalau langsung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna yatawassaluna ila ibadati malaikatihi. Artinya apa caranya? Dia beribadah kepada malaikatnya, bertawassul kepada para malaikatnya. Liyashfa'u lahum 'indahu fir rizqi wan nasr, supaya bisa membantu dia dalam mendapatkan rizki dan pertolongan. Wa ghairi dzalika mimma yahtajuna ilaihi, dan hal-hal yang mereka butuhkan. Baik. Jadi bukan hanya mereka sekedar menyembah patung-patung malaikat itu, tapi ini semata-mata sebagai wasilah. Karena patung-patung ini tentunya dia punya ruh, menurut mereka punya roh yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini syirik dalam tauhid rububiyah atau uluhiyah? Jelas uluhiyah. Wa bayyana fi hadzal maqam khata'ahum wa dhalalahum fi ibadatil hayakil. Dan beliau juga Nabi Ibrahim menjelaskan dalam kesempatan tersebut kepada kaumnya tentang kesesatan peribadahan mereka kepada planet-planet. Wahiyal kawakib was-sayyara sab'al mutahayyira, yaitu 7 planet yang beredar di atas langit. Wahiyah, yaitu yang pertama al-qamar. Jadi menurut mereka yang pertama qamar, bulan. Ini sesembahan mereka dulu, sembahan. Wa utarid Merkurius. Wa Zahra, Venus. Wa Syams, matahari. Wal Mizikh, Mars. Wal Mustara, Jupiter. Wa Zuhal, Saturnus. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus. Ini sembahan orang-orang dulu. Wa shadhuna idha'atun wa saraquhunna 'indahum asyams. Dan yang paling terang dari yang 7 itu apa? Matahari. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, ini paling besar. Mungkin dia Rabb yang berhak untuk diibadahi. Summal qamar, kemudian qamar, bulan. Summa zuhra, kemudian Saturnus dan yang lain. Fabayana awala anna hadhihi zuhra la taslu lil ilahiyah. Beliau menjelaskan bahwa planet-planet ini tidak berhak untuk disembah. Li'annaha musakharatun muqaddaratun bi sayrin muayyan,
Karena mereka ini dia berjalan teratur, ada yang mengaturnya. La tazigu anhu yaminu wala shimalan, tidak ke kanan tidak ke kiri, wala tamlikun nafsiha tasarrufan, dan tidak bisa atau tidak memiliki apa-apa, kekuatan apa-apa untuk merubah perputaran itu sendiri, tidak bisa. Kalau sudah muter begitu ya begitu planet-planet itu yang mau dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Terbit tenggelam, terbit tenggelam. Berarti ini kan diatur. Kenapa kok kalian beribadah kepada planet-planet ini sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan mengatakan bahwa planet-planet atau matahari bulan ini sebagai Tuhan, bukan. Tapi mereka ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sangat taat sekali. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan walaupun mereka taat, mereka tidak punya hak untuk diibadah. Karena ketika orang meminta, ini ibadah, doa. Ketika orang menyembelih, dipersembahkan kepada roh, matahari atau bulan atau malaikat tadi, patung malaikat, berhala malaikat itu dalam bentuk patung malaikat, maka ini juga termasuk ibadah, dan ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu qamar wa bayyana fihi misla ma bayyana bin najm. Kemudian setelah itu beliau berpindah ke yang pertama tadi planet matahari, kemudian ke bulan, setelah itu ke matahari lagi. Falamma intaqatil ilahiyya an hadzal ajram as-salasa allati hiya anwar ma taqaw 'ala al-absar wa tahaqqaqa dhalika bi dalil qati. Qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun. Ketika tidak ada hak peribadahan pada tiga yang besar ini, yaitu matahari, bulan, dan Saturnus menurut mereka, maka Nabi Ibrahim langsung membantah kaumnya, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah maksud kenapa Nabi Ibrahim mendapat kaumnya seperti itu. Bahwasanya mereka sembah selama ini tidak punya hak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah tauhid apa? Uluhiyah, bukan hanya sekedar tauhid rububiyah. Antum tanya orang-orang kafir, kenapa nyembah pohon? Apakah mereka sepakat mengatakan pohon ini adalah Tuhan? Apa alasannya dia? Karena pohon ini adalah salah satu dari hamba Allah yang taat, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tidak tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti cara tasbih mereka. Nah, kalau kita ini terlalu banyak dosa, ya dosa riba, dosa zina, dosa macam-macam, tidak enak kita langsung minta kepada Allah. Kita lewat makhluk-makhluk ini saja. Wali Allah yang sudah mati, pohon, bintang, dan yang lainnya. Maka inilah yang dimaksud oleh para ulama jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah, yang ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Baik, permasalahan sekarang. Kalau ada orang minta syafaat kepada kubur Nabi atau kubur fulan, wali, dia mengatakan, wahai Nabi, berikan saya syafaat. Sekarang dia ke kubur Nabi, dia mengatakan, wahai Nabi, berikan saya syafaat. Ini syirik besar apa syirik kecil? Syirik besar. Karena meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, ini tidak diperbolehkan. Masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Yang kedua, kalau dia mengatakan atau dia berdoa di sisi kubur, dengan meyakini bahwasanya kubur itu berkah. Kubur itu berkah dia, karena yang dimakamkan di sana adalah Tuan Guru Belik. Ya, Tuan Guru Ratetet siapa? Berkah di sini, minta di sini. Baik, ini termasuk syirik atau bid'ah?
Berkah ini. Tempatnya berkah. Tempatnya ini berkah. Syirik apa bid'ah? Bid'ah. Ada bilang syirik, ada bilang bid'ah. Tempatnya syirik. Saya berdoa kepada Allah, cuma maunya di dekat kubur Tuan Guru ini karena berkah ini, kuburan ini berkah, tempat ini berkah. Syirik apa bid'ah? Bid'ah. Tapi kalau dia meyakini keberkahan itu dari orang yang sudah mati, syirik apa bid'ah? Syirik akbar. Sedikit orang sudah syirik akbar keluar dari Islam, ya. Tapi dia enteng-enteng. Ada yang berdoa di sisi kuburan. As'aluka bihaqqi fulan. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan haknya si fulan, haknya wali ini atau haknya Nabi Muhammad SAW. Ini banyak di doa-doa yang diajarkan di haqqi Nabi SAW. Ini syirik apa bid'ah? Bid'ah. Karena ini tidak pernah ada dasarnya. Baik. Kita lanjut. Jadi Nabi Ibrahim mendapat kaumnya bukan menunjukkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tetapi ingin membantah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya yang mereka mengakui Allah sebagai Rabb, pengatur alam semesta, tapi mereka mencari wasilah dari planet-planet, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap ini dapat menyampaikan hajat mereka. Jadi tadi sudah kita katakan bahwasanya mengakui wujud Allah atau mengetahui ma'rifatullah atau wujud Allah itulah suatu yang fitrah daruri, ya. Tanpa belajar pun orang akan langsung mengakui bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya menjadikan mereka Ahlus Sunnah maupun Ahlul Bid'ah. Kedua orang tuanya menjadikan mereka Ahlus Sunnah Salafi. Kedua orang tuanya juga menjadikan mereka Tabligh. Kedua orang tuanya juga yang menjadikan mereka sekuler. Kedua orang tuanya juga yang menjadikan mereka liberal dan yang karena salah asuh. Nah, kemudian juga dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam khutbahnya Nabi SAW mengatakan, "Inna Rabbi amrani an u'allimakum ma jahiltum." Katakanlah bahwasanya Rabb saya memerintahkan saya untuk mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya menciptakan hamba saya hunafa semuanya hunafa. Apa itu hunafa? Semuanya ini akan otomatis cenderung condong kepada tauhid, walaupun tidak pernah dia mengenyam pendidikan namanya tauhid. Akan dia pasti dia ke arah tauhid. Seandainya ada orang dia terdampar di sebuah pulau dalam keadaan masih bayi, tidak ada manusia di pulau itu yang mengajarkan dia hidup bersama binatang, maka orang ini dia tauhid atau syirik? Aslinya tetap akan dia bertauhid sampai dia besar, sampai mati pun dia mati dalam keadaan tauhid, karena itulah fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya sudah distempel tauhid dan tidak boleh berbuat syirik. Ini fitrah.
Wa innahum atathum syayatin. Tapi kenapa bisa berubah? Syaitan datang kepada mereka, fajtalatum an dinihim, sehingga mereka disesatkan dari agama mereka. Baik syaitan yang tidak kelihatan maupun syaitan dari kalangan manusia. Tapi berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa inna khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Maksud bahwasanya saya menciptakan semua hamba saya ini semuanya hunafa, muslimin, itu mereka muslim semua. Mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahirin minal ma'asi, ini asal manusia. Bersih dari maksiat, wa qila mustaqim munibin li qabul hidayah. Kemudian pendapat yang lain, mereka adalah orang-orang yang bersih untuk menerima hidayah. Wakil anwar, oleh karena itu kita lebih mudah, ya, kita lebih mudah mendakwahi orang-orang yang tidak kenal Islam sama sekali daripada orang yang sudah lama Islam, pakai sorban, pakai tasbih besar, kemudian jalan-jalan ke sana kemari, itu susah. Lebih baik kita dakwahi orang-orang ini kaki gunung yang mereka masih meyakini apa? Ateis, paham ateis, ada dewa-dewa dan yang lebih mudah kita dakwahi. Ini Allah SWT yang mengatur. Kalau yang ini, yang muslim, yang ngeyel ini agak susah. Wakila al-murad hina akhadha alim ahdu fi dhur. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah hunafa itu adalah mereka semua sudah diambil janji oleh Allah SWT ketika di dalam rahim, di dalam, dan juga ketika ini mereka akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurin dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna 'an hadha ghafilin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak Adam dan semua keturunannya, dan mereka semua dipersaksikan, dikumpulkan oleh Allah SWT. Semua manusia yang awal sampai akhir sudah dikumpulkan di hadapan Allah SWT. Alastu bi rabbikum, apakah saya ini Rabb kalian, sembahan kalian juga? Qalu bala syahidna. Kita semua menjawab apa? Atau orang-orang kafir yang ada sekarang juga semua mengaku bala syahidna. Iya, kami bersaksikan, kata anjaqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya jangan sampai, kata Allah, nanti pada hari kiamat kalian tidak tahu sama sekali, beralasan tidak pernah diberitahu tentang masalah tauhid ini. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau memberikan pemisalan tentang fitrah ini seperti bayi yang baru lahir. Ini dia dengan spontan menyusui, dengan spontan ketika didekatkan ke puting susu ibunya langsung dia nyusu, padahal tidak pernah disuruh. Ayo cucu. Diam aja, langsung spontan dia isap sekeras-kerasnya. Ini fitrah. Seperti itu juga tauhid sudah ada. Asalkan, kata Ibnu Qayyim, asalkan bayi itu tidak dihalangi dari menyusu, pasti dia akan menyusu. Itu fitrah. Yang menghalangi dia ini syaitan. Menghalangi orang-orang ini dari bertauhid adalah syaitan. Ditambah lagi syaitan dari kalangan manusia. Makanya Assalamualaikum, hatta muslimnya sendiri sekarang lebih banyak ini mengatakan, kalau ditanya apa tafsir la ilaha illallah, apa jawab mereka? Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Itu hanya tauhid rububiyah. Lah, kalau itu kan ajaran Wahabi, kalau tauhid rububiyah. Bukan ajaran kita. Ini aja sudah beda kita. Ya. Pada tauhid ini pembeda antara muslim dengan kafir. Ini yang membedakan antara ahlul jannah dengan ahlun nar, penduduk surga dan penduduk neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga menegaskan dalam surah Ar-Rum 30, "Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Fitrah ini tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada yang bisa berubah karena ini fitrah dari Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid. Baik. Jadi
non sunnah mengatakan bahwa yang pertama kali kewajiban kita apa tadi? Yang non sunnah, memperhatikan alam semesta, cukup, kemudian meyakini adanya Tuhan, selesai. Itulah kewajiban kita pertama sebagai manusia, sebagai makhluk. Adapun ahlu sunnah yang pertama kali apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan keyakinan seperti ini yang diyakini oleh ahlul bid'ah akan membuat mereka ini banyak menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi premisnya mereka yang tadi, semua yang baru itu adalah diciptakan. Semua yang baru diciptakan. Sesuatu yang diciptakan berarti ada pencipta. Sehingga dalam hal asma sifat mereka bawa ini kaidah ini ke sana. Sifat-sifat Allah ini adalah sesuatu yang baru menurut mereka. Baru. Yang baru ini berarti dia adalah makhluk. Sehingga apa? Tidak boleh kita sifati Allah dengan sifat-sifat seperti ini. Sehingga kelompok Jahmiyah termasuk kelompok yang mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali. Kenapa? Karena sifat itu adalah sesuatu yang baru, ciptaan Allah. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah ada wajah, Allah ada kaki, Allah maha mendengar. Karena ini adalah sama dengan sifat makhluk menurut mereka. Ujung-ujungnya kenapa? Karena fondasi mereka yang salah mengatakan bahwa semua yang baru itu adalah makhluk diciptakan, dan semua yang diciptakan untuk makhluk itu pasti ada pencipta. Sifat Allah menurut mereka itu sesuatu yang baru adanya. Setelah Allah ada berarti yang baru ini adalah makhluk, dan ini tidak boleh kita sifati Allah dengan makhluk. Itu ujungnya. Kemudian mereka juga meyakini bahwasanya yang penting kita sudah meyakini adanya Allah pencipta alam semesta, maka orang yang muqiman ala ta'ah walau kana ala ghairi millatil Islam, kalau mata fi asli dzalika mata muti'an lillah. Menurut mereka, orang yang taat kepada Allah dan meyakini Allah itu pencipta alam semesta, seandainya dia mati dalam keadaan seperti itu, sekalipun bukan di atas ajaran Islam, maka dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi menurut mereka, siapa yang mengakui adanya pencipta di alam semesta ini, yang mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta, meyakini bahwasanya ada pencipta alam semesta ini, sekalipun namanya tidak Allah, mungkin namanya Brahma atau yang lain, maka menurut ahlul bid'ah dia tetap mati dalam keadaan beriman, walaupun tidak memeluk agama Islam. Dari sinilah muncul kemudian semua agama sama. Baik. Dan syubhat-syubhat ini juga sekarang banyak dilontarkan oleh yang sedang tenar-tenar di YouTube, medsos. Dr. Rozi, lulusan Amerika itu salah satunya orang yang sangat gencar sekarang untuk mengeluarkan syubhat-syubhat seperti ini. Sehingga ini perlu kita jawab dengan dalil syar'i. Jadi ini masalah pertama kali kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia, yaitu mentauhidkan Allah dan bersyahadat la ilaha illallah. Kalau dia sudah muslim bagaimana? Sudah muslim dan sudah bertauhid, apa kewajiban yang pertama? Ya tentu setelah itu sholat. Kalau sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, diajar thaharah dulu, kemudian sholat dan melaksanakan syariat Islam yang lain. Adapun kalau dia belum bersyahadat, dia juga belum bertauhid, sekedar Islam-Islaman, maka tetap kewajiban pertama adalah belajar tauhid. Bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Baik, ada pertanyaan, tapi saya tidak paham. Saya bersuami istri, saya banyak anak. Bagaimana hukumnya saya mencari penghidupan? Istri saya pisah ranjang. Bagaimana hukumnya? Apa mas? Suaminya keluar daerah atau istri? Istrinya. Kalau suaminya keluar daerah cari nafkah tidak masalah. Yang penting ini jangan terlalu lama di luar sana, karena wanita bisa bersabar hanya 4 bulan. Ya, dari nafkah batinnya. Tapi kalau dia masih kuat, ya tinggal ditransfer ceknya. Nanti jobnya belakangan. Tapi kalau yang pergi cari maisha atau nafkah ini istrinya ke luar negeri, ini haram, tidak boleh. Kenapa? Yang pertama dia akan safar tanpa mahram. Yang kedua akan meninggalkan kewajibannya untuk mengurus suami dan anak-anak. Yang ketiga siapa juga yang jaga dia nanti di sana. Dan tidak akan aman, dia akan kena fitnah dengan laki-laki tempat dia kerja. Dan banyak sekali hal-hal yang kalau memang dia membantu suami, mungkin suaminya tidak bisa cari kerja atau yang lain, tidak masalah. Tapi jangan sampai keluar daerah. Ya, bekerja sekarang bisa dari rumah, yang jualan pentol, gorengan, ya, tidak mesti harus keluar negeri. Nah, ini mungkin Allah Taala. Iya, sudah sih pertanyaan. Ya. Ini Ustaz. Maju. Ini dengan gencarnya sekarang tujuan seperti tadi Ustaz. Banyak orang yang mengatakan yang kita ikuti adalah yang Wahabi. Itu sebagian besar orang yang mengatakan seperti ini, termasuk katakanlah dari kelas tuan guru atau kiai dan lain sebagainya, padahal itu orang Islam, Pak. Nah, sementara kita tahu yang mempropagandakan kata-kata Wahabi ini adalah Syiah. Nah, terus bagaimana status hukum kehidupan beragama mereka itu kok dia condong ikut memperbesar-besar mempropagandakan perkataan hukum Syiah yang jelas ya punya Ustaz. Perkataan Wahabi. Yang kita tanyakan orang-orang yang kelas-kelasnya tinggi-tinggi seperti ya yang disinggung tadi Ar-Razi itu Ustaz, gimana nih Ustaz? Secara syariat Ar-Razi bukan Amrozi. Kayak itulah pentingnya masdar talaki. Ya, sumber mencari ilmu itu apa? Kalau dia betul-betul mencari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, ketemu kita, pasti ketemu. Tapi kalau dia berguru ke Mesir atau ke Salatiyah, nanti di sana juga ujung-ujungnya belajar Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya sama saja. Pulang ke kampung tetap tahlilan. Pulang kampungnya tetap akan mengatakan orang yang belajar tauhid itu Wahabi. Karena Wahabi yang paling gencar untuk mengatakan Wahabi itu paham sesat adalah Daulah Utsmaniyah di Turki. Daulah Utsmaniyah ini daulah kuburiyun, penyembah kubur. Daulah Utsmaniyah yang sudah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Syukur dia dihancurkan. Kalau masih tidak ada negeri tauhid di dunia ini. Bahkan dia mengirim intelijen khusus untuk membunuh ulama-ulama Saudi waktu itu yang mendakwakan Syiah. Bahkan Syekh Abdul Latif, pengarang Taisir Al-Aziz, ini syarah kitab Tauhid, itu mereka hukum dengan cara apa? Ditembakkan meriam langsung ke tubuh. Itu bencinya mereka kepada dakwah Tauhid, dan mereka lah yang menggempor-gemporkan istilah Wahabi. Daulah Utsmaniyah, dan Daulah Utsmaniyah itu adalah Daulah Asy'ariyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di mana ada kubur, di sana ada peran mereka untuk meramaikan kubur. Itu Daulah Utsmaniyah yang banyak orang menyayangkan bahwa Daulah Utsmaniyah sudah hancur, Islam sudah lemah. Syukur sudah hancur, karena mereka adalah musuh tahu. Karena Daulah Utsmaniyah ini dia khilafah mendunia waktu itu, seluruh dunia Islam ini di bawah kekuasaannya.
Sehingga subhat mereka tentang Wahabi itu tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Jadi mereka melihat ini Wahabi ini paham sesat menurut mereka pada waktu tersebut. Karena paham ini sangat membahayakan kedudukan mereka juga. Kedudukan mereka sebagai khalifah pada waktu tersebut. Khalifah kuburi. Nah, jadi itu asal-usul. Jadi kenapa kalau setelah tuan guru ikut-ikut mengatakan Wahabi, itu tuan gurunya ini tuan guru ecek-ecek kan? Atau imma dia betul-betul dia belajar tapi salah tempat belajar, masdar talaqqinya salah. Ke Mekah ya betul dia bertonton di Mekah, tapi di mana? Di Salatiyah. Salatiyah itu apa ya? Pondok kuburiyun, pondok ahlul bid'ah. Mesir jangan ditanya, Mesir sama dengan Indonesia, Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pulang-pulang ya seperti itu juga ya. Jangan antum mengharapkan dia akan menjadi salafi, tempat belajarnya salah. Tempat belajar itu yang penting. Sumber mereka belajar. Kalau mereka belajar dari filsafat, pulang-pulang ke Indonesia, tidak akan ketemu kita dengan dakwah tauhid. Tapi kalau betul serius dia belajar di Mekah di hadapan para ulama, ketemu kita. Yang betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum, ketemu. Walaupun tidak mengatakan dirinya salafi atau wahabi, ketemu. Baik. Jadi dasar sumber pokok tempat mereka belajar itu beda, bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi filsafat. Ditambah Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Tidak ketemu dengan Ahlus Sunnah selama-lamanya. Baik. Doa di tempat yang barakah itu Ustaz. Jadi ini di makam Tuan Guru itu bid'ah ya. Kalau kita berdoa di samping makam Rasulullah, bagaimana Ustaz? Berdoa di samping makam Rasulullah? Ah ya di Raudah itu kan makam Rasulullah. Bagaimana itu bid'ah juga? Allah cuma Nabi SAW menjelaskan di sana itu baina mimbari wa antara mimbar dan rumah beliau itu Allah min awadatil jannah, taman-taman surga. Itu taman surga. Cuma tidak ada khususan tidak dalil di sana itu sholat 2 rakaat maupun apa berdoa di sana, tidak ada dalil. Cuma kita sampai sana hanya ikut juga karena kita didesak. Tiba-tiba apa ini? Raudhah. Kiri kanan sholat hanya ikut sholat tapi tidak menghadap kubur Nabi SAW. Kebetulan lagi sholat sunnah tahiyatul masjid di sana. Jadi sebenarnya sholat sunnah di sana tidak ada keistimewaan khusus, apalagi berdoa di Raudhah itu tidak ada di dekat kubur Nabi SAW. Kita berdoa di pojok yang lain juga sama. Tidak ada tidak ada. Baik. Jadi itu tidak bid'ah kalau kita berdoa di sana. Kalau kita yakini harus begitu bid'ah. Tapi kalau kita tidak yakini cuma ingin di sana saja, tidak masalah. Karena di semua tempat masjid itulah tempat berdoa. Jadi kesimpulannya bid'ah juga ya. Kalau kita yakini bahwa ada keistimewaan kita berdoa di samping makam Rasulullah SAW. Kita cuma disyariatkan mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Setelah itu kita berdoa hadap kiblat, bukan menghadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa menghadap kiblat tapi di samping makam Rasulullah. Kalau kebetulan kita memang dapat sok di samping makamnya tidak masalah. Cuma kalau bersusah payah harus mau berdoa di sana, itu yang tidak ada dalil. Kita sholat ini kita berdoa juga. Jadi kita sholat di makam di Raudah atau di sampingnya makam Rasulullah itu bid'ah tanda. Sholat di sana enggak. Kalau kita bilang bid'ah, kan di sana juga termasuk masjid Nabi kan? Nah, dan semua masjid Nabi itu keutamaannya sama, di Raudhah sama, di yang lain sama. Cuma Nabi mengatakan di sana adalah taman-taman surga, sehingga sebagian ulama itu mengutamakan untuk sholat di Raudhah. Karena itulah taman dari taman-taman surga. Itu sih.
Jadi bagaimana hukumnya itu? Ustaz? Ya enggak masalah, tapi jangan dirutinkan aja. Jazakallah. Oh, iya. Nah, yang lain. Ini satu Ustaz, ini di luar tema kan. Sekarang saya menjumpai menyalati jenazah yang perempuan ini. Kenapa dihadapkan ke selatan, nak hadap ke utara? Adakah hukum yang kayak gitu? Jenazah laki-laki, perempuan sama saja. Yang perempuan ini. Yang perempuan. Iya. Dihadapkan kemana? Ke selatan. Kenapa enggak kepalanya ke selatan? Oh, perempuan dibalik gitu. Nah, dibalik. Kepalanya. Nah, Mana dalilnya? Tidak ada dalam pembedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, bingung. Waktu nyembahyangin Nggih. tidak ada pembedaan. Sama saja, namanya siapa itu rijal. Wanita itu sama dengan laki-laki dalam masalah pribadi. Tapi tidak batal kita sholat dia. Kenapa? Tidak batal kita menyalati ini. Cuma apa etikotnya mereka? Ada dalilnya apa ada? Tidak ada. itu rata-rata di sini begitu, Ustaz. Kalau perempuan itu